块钱一顿饭，这是在广州哦，一线城市哦，是全球一线。 Makanan seharga 4 yuan, dan ini di Guangzhou, kota tingkat 1 yang diakui secara global. Adakah negara lain di dunia yang sebahagia dan sepuas kita? Setelah makan, jika saya ingin merokok, saya merokok. Jika saya ingin minum, saya minum. Saya di Singapura selama 3 minggu. Bahkan makan McDonald's di sana harganya lebih dari 100 yuan, dan mereka bahkan tidak mengizinkan Anda merokok. Sejujurnya, hanya satu perjalanan ke luar negeri akan membuat Anda lebih mencintai negara Anda. Saya bicara jujur di sini. Saya seseorang yang mencocokkan kata-kata saya dengan tindakan. Lihat saya tidak mengatakan ini untuk views. Di grup teman pribadi saya memuji negara saya setiap hari. Sungguh, kita telah melampaui negara-negara lain. Tanah air kita terlalu kuat. Saya akan mencari kata lain hanya untuk lebih memujinya. Tetapi jika suatu tempat menawarkan makanan semurah itu sampai mengejutkan, itu belum tentu hal yang baik. Pikirkan tentang itu. Apa sebenarnya arti kotak makan siang seharga 4 yuan? Di kabupaten terbesar di negara itu, Kabupaten Linku, mereka tidak hanya memiliki nasi goreng telur seharga 3 yuan per porsi. Mereka juga memiliki kotak makan siang lengkap seharga 5 yuan. Berapa? 5 yuan. Lihat di sini, nasi goreng telur lain seharga 5 yuan. Hanya untuk menunjukkan kepada Anda, apakah 5 yuan sepadan untuk sekotak nasi goreng telur. Saat ini, kotak makan siang 4 yuan sedang booming di Harbin. Namun, orang-orang masih berbicara tentang peningkatan konsumsi. Jika Anda tidak bodoh, Anda pasti jahat. Apa di balik ledakan popularitas kotak makan siang 4 yuan? Penurunan konsumsi. Orang-orang benar-benar tidak mampu lagi berbelanja. Fakta bahwa kotak makan siang 4 yuan laris manis di Harbin menunjukkan bahwa daya beli di sana telah menurun. Pada saat yang sama, ini membuktikan ada permintaan besar untuk makanan dengan harga sangat rendah. Saya melihat berita, kotak makan siang 4 yuan dilengkapi dengan 4 hidangan. Biar saya tunjukkan apa saja isinya. Daging babi renyah asam manis, jamur, 3 jenis sayuran tumis, dan telur orak-arik dengan tomat. Kotak makan siang itu untuk Anda dengan 4 hidangan. Sangat masuk akal. Kentang dengan tahu kering, bihun, acar sayuran, telur orak-arik dengan tomat. Telurnya agak kecil. Porsi seperti itu hanya 4 yuan. Saudara-saudara, 4 hidangan dalam kotak makan siang 4 yuan. Saya tertegun hanya mendengar penjual berteriak. Tidak peduli apa isinya. Anda pasti kenyang. Porsi nasinya juga pas. Karena saat ini, China sedang memasuki periode pertumbuhan ekonomi berkualitas rendah. Konsumsi menurun. Orang-orang mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Sewa saja sudah menjadi beban berat. Selama Anda kenyang, itu sudah cukup. Kita bahkan tidak lagi berbicara tentang makanan cepat saji atau makanan mewah. Sekarang, tujuan utamanya adalah kenyang. Ekonomi China menurun dengan cepat. Pendapatan masyarakat menurun dan kebiasaan konsumen berubah. Banyak yang menganggarkan hingga sen terakhir. Beberapa bahkan takut mengeluarkan uang sama sekali. Saat ini, kotak makan siang 4 hingga 5 yuan menjadi tersebar luas di banyak kota. Terakhir kali kotak makan siang 5 yuan sepopuler ini di China adalah sekitar tahun 1990-an. Seorang pemilik bisnis mengungkapkan bahwa ia telah bekerja di industri makanan grosir dan eceran selama lebih dari separuh hidupnya, dan tahun ini adalah yang terburuk bagi bisnis. Terlalu banyak orang yang menganggur, tidak punya penghasilan, dan mengurangi pengeluaran. Mengencangkan ikat pinggang, mengurangi konsumsi, dan menyederhanakan makanan telah menjadi kebiasaan konsumen baru masyarakat China. Persaingan di dunia bisnis lebih sengit dari sebelumnya. Seorang netizen mengunggah video yang mengatakan, pengeluaran telah menurun. Potong rambut sekarang hanya 6 yuan. Ekonomi telah mundur. Rasanya seperti kita kembali ke harga 20 tahun yang lalu. Saya naik ke lantai 2 dan tertegun. Lihat ini, seluruh pusat perbelanjaan hampir tutup. Sekitar 90% toko telah tutup. Menjalankan toko fisik tahun ini benar-benar terlalu sulit. Orang-orang sekarang membawa roti kukus sendiri ke restoran dan meminta sup gratis. Apakah pengeluaran benar-benar turun serendah ini? Hari ini, seorang pria berusia 40-an masuk, duduk tanpa memesan, dan mengeluarkan rotinya. Saya perhatikan, tetapi membiarkannya karena kami tidak sibuk. Kemudian, dia meminta semangkuk sup mie karena rotinya terlalu kering. Saya memberikannya. Lalu, dia mengambil segenggam ketumbar dan meraih irisan daun bawang. Saya menghentikannya. Itu juga berbayar.
Dia menyebut saya pelit. Saya kesal, tetapi suami saya menyuruh saya untuk mengabaikannya. Pria itu menghabiskan supnya dan pergi. Saya tidak pernah berpikir hal-hal akan menjadi seburuk ini. Seorang pria berusia 40 tahun yang menganggur di Shanghai mengunggah video yang menceritakan bagaimana ia dulu membeli makanan penutup seharga 50 yuan dari Godiva, tidak pernah sekalipun membeli bubble tea murah. Tetapi sekarang, setelah kehilangan pekerjaannya, ia harus mengurangi pengeluaran dan membeli teh telur 3 yuan sebagai gantinya. Menjalankan bisnis sangat sulit sekarang. Seluruh jalan komersial tutup. Ini terjadi di mana-mana. Anda hampir tidak bisa melihat satu orang pun. Mungkin hanya 1 atau 2 orang yang lewat. Semuanya, hari ini saya akan menunjukkan betapa sulitnya industri makanan dan minuman berjuang. Plaza makanan laut tutup total di seluruh jalan. Hanya satu restoran yang memiliki 1 meja pelanggan. Dan tempatnya sebenarnya didekorasi dengan baik. Bayangkan saja biaya sewa dan tagihan listrik setiap bulan. Sebuah restoran yang telah ada selama 16 tahun bahkan tidak bisa mendapatkan 1 meja pun terisi sekarang. Seluruh jalan sepi. Toko-toko di seberang jalan nyaris bertahan, tetapi sebagian besar tutup dan telah melepas papan nama mereka. Beberapa mengatakan ini hanyalah nasib pemilik toko, tetapi bahkan pedagang kaki lima tidak lebih baik. Pasar malam bahkan tidak bisa beroperasi lagi. Banyak orang telah berhenti mendirikan lapak sama sekali. Lihat ini. Ini adalah area pasar di distrik baru. Tidak ada satu orang pun terlihat. Ini dulunya adalah tempat dengan lebih dari 1 juta produk berbeda. Sekarang Anda benar-benar bisa mengendarai mobil Anda melewatinya. Bisakah Anda percaya? Ekonomi dalam resesi yang dalam. Lihat saja semua kursi kosong ini. Bahkan naik kereta cepat telah menjadi kemewahan sekarang. Setiap perjalanan membutuhkan 200 hingga 300 yuan. Jadi, orang-orang memilih untuk mengemudi sebagai gantinya. Lihat itu, hampir kosong. Tanda sebenarnya dari penurunan besar. Tidak heran kereta cepat mengatakan beroperasi dengan kerugian. Lihatlah sekeliling, hampir tidak ada penumpang. Ekonomi China menurun dengan banyak orang menghadapi pemotongan gaji atau PHK, dan pengeluaran konsumen menurun. Gelombang penutupan bisnis menyapu seluruh negeri. Ini sangat buruk. Lebih buruk dari sebelumnya. Banyak bisnis dan pabrik tutup. Pekerjaan langka dan pemotongan gaji telah menjadi hal biasa. Umur rata-rata sebuah restoran sekarang hanya beberapa bulan. Itu sama di seluruh negeri. Setiap industri berjuang, bahkan bekerja sebagai profesional independen, Anda bisa merasakannya. Melakukan bisnis sangat sulit. Pendapatan telah turun lebih dari 60% dan orang-orang tidak punya uang, jadi mereka takut berbelanja. Sebagai tolok ukur sentimen konsumen China, ekonomi Shanghai tahun ini terasa lebih suram dari biasanya. Selama libur tanggal 1 Mei yang dikenal sebagai Golden Week di China, seorang blogger terkenal mencatat bahwa orang-orang di Shanghai hanya mengunjungi tempat wisata untuk berfoto, tetapi sama sekali tidak mengeluarkan uang. Lihatlah area komersial bersejarah Chang'an-meo, kuil dewa kota. Bahkan tempat ini sekarang dalam keadaan menyedihkan. Toko-toko sebagian besar kosong dan hampir tidak ada toko yang tetap buka. Siapa yang masih menjual barang-barang ini? Ini dulunya adalah Chongmeo, pasar yang ramai untuk barang-barang kecil, alat tulis, barang antik. Sekarang, tempat ini sangat terpengaruh oleh penurunan retail fisik. Populasi Shanghai terlihat menyusut. Lebih sedikit mobil, lebih sedikit orang di jalan, restoran yang lebih sepi, dan lebih sedikit pertemuan sosial. Bahkan acara TV menampilkan lebih sedikit ibu, wanita muda, putri, dan pewaris kaya. Kemana mereka pergi? Mereka kehabisan uang. Sementara pengeluaran tetap ada, menghasilkan uang menjadi lebih sulit. Resesi tidak salah lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Shanghai, yang dulunya kota ajaib, masih memegang pesonanya. Tetapi sesuatu jelas telah berubah. Seberapa burukkah hidup ini? Hanya satu video yang menceritakan kisahnya. Di kaki Menara Oriental Pearl yang ikonik di Shanghai, di samping kompleks mewah Tangchung Yipin, separuh toko di pusat perbelanjaan tutup. Bahkan di seberang jalan, di area tempat apartemen berharga 300.000 yuan per meter persegi, pusat perbelanjaan tutup. Yang terkaya pun mengurangi pengeluaran. Di Shanghai, kota paling maju di China, data resmi mendukung ini. Penjualan retail Shanghai turun 1,1% year on year pada Q1 dengan penurunan tajam 14,1% pada bulan Maret saja. Analis memperingatkan ketika pengeluaran turun di kota-kota seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen, barometer konsumsi negara itu, sisa China kemungkinan besar bernasib lebih buruk.